Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seli Rubitasari, mahasiswa dari Stikes Maharani Malang. Di sini saya dan teman-teman akan mengadakan penyuluhan tentang penyakit jantung koroner. Di penyuluhan nanti akan dijelaskan mengenai pengertian, gejala, lalu ada juga faktor resiko dan juga pencegahan penyakit jantung koroner. Sebelum melakukan penyuluhan pada sore hari ini, saya akan membagikan sebuah brosur tentang penyakit jantung koroner. Ibu-ibu bisa lihat dari sini, juga bisa dari yang dijelaskan oleh materi. 1, 2, 3, 4, 5. Dan nanti di sesi akhir penyuluhan akan saya buka sesi tanya jawab bagi ibu-ibu mungkin yang belum mengerti yang dijelaskan oleh pemateri, bisa ditanyakan kepada kami. Dan untuk pemateri dipersilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada ibu-ibu yang sudah datang hadir di tempat ini. Saya Kanisius Rahalus, teman-teman dari kampus Stikes Maharani Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini biasanya itu diakibatkan karena penyempitan pembuluh darah atau misalnya pembuluh darah yang kecil atau tersumbat. Nah, itu bisa diakibatkan dengan beberapa faktor. Yang pertama itu ada biasanya disebut dengan obesitas atau misalnya obesitas itu bahasa Indonesianya itu kelebihan berat badan. Terus yang kedua ada yang namanya kolesterol. Setelah itu gejala-gejala dari jantung koroner ini ada contohnya kayak ada rasa sesak di dada, tapi sesaknya itu dalam jangka panjang. Contohnya seperti, waduh ini kok saya sesak, tapi berhenti sesaknya itu kenapa lama? Nah, itu ada gejalanya dari situ. Terus di sini juga ada contohnya lemas atau misalnya ada rasa-rasa mual, terus atau misalnya ada rasa pusing. Terus ada lagi misalnya keringat dingin di malam hari atau misalnya kita merasa badan kita tuh benar-benar sangat lemas setelah aktivitas fisik. Terus di sini ada resiko penyakit jantung koroner ini yang tidak dapat diubah. Jadi ada yang pertama umur. Jadi penyakit jantung koroner ini umur juga tidak dipatokan untuk penyakit jantung koroner ini, karena di usia berapapun itu kita bisa terkena karena pola kehidupan kita sehari-hari. Setelah itu yang kedua, di sini ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini entah itu mau cowok atau mau cewek, semuanya tuh bisa kena. Yang penting kembali lagi saya bilang tergantung pola hidup kita sehari-hari. Habis itu keturunan. Keturunan ini biasanya karena keturunan dari ayah atau misalnya keturunan dari tete atau misalnya uti gitu, uti yang dari atas dia memberikan keturunannya kepada anak-anak atau cucu-cucunya. Terus di sini ada resiko yang dapat diubah. Jadi penyakit jantung koroner ini kita juga bisa ubah dengan cara apa? Contohnya suami yang perokok. Suami perokok ini kita bisa mengurangi dengan apa? Dengan cara kita memberikan dia permen atau misalnya kita melakukan hal-hal yang positif untuk menghindari pemikirannya dia tentang perokok gitu. Terus yang kedua hipertensi. Hipertensi itu tekanan darah tinggi, itu kalau bahasa Indonesianya. Itu jadi kan untuk ibu-ibu kan sudah tahu, sudah pasti kenal ya dengan apa namanya istilahnya darah tinggi. Setelah itu ada diabetes, yaitu kencing manis. Ini juga bisa berpengaruh pada jantung koroner ini.
Setelah itu di sini ada stres. Jadi ibu-ibu kalau misalnya di rumah jangan terlalu banyak pikiran. Entah ada sesuatu yang hal sekecil apapun, jangan kita terlalu banyak pikir karena nanti bisa mengakibatkan yang pertama darah tinggi tadi. Terus di sini ada obesitas. Tapi saya lihat-lihat ibu-ibu langsing semua ini. Jadi langsing, jadi aman. Jadi ya saya percaya semuanya pasti sehat-sehat ya. Nah, setelah itu di sini ada konsumsi alkohol dan saya juga yakin suami-suaminya pasti jauh dari alkohol. Setelah itu di sini ada kurangnya aktivitas fisik. Jadi kita itu setiap hari harus melakukan aktivitas fisik. Contohnya kita belanja dari sini ke toko atau dari sini ke becak, kita jalan kaki itu aktivitas fisik yang sudah lumayan. Nanti itu juga bisa berpengaruh untuk peredaran darah ya gitu. Terus di sini ada diet yang tidak sehat. Itu dalam arti kita sering makan goreng-gorengan. Nah, ibu-ibu perhatikan pola makan dalam arti jangan terlalu mengonsumsi gorengan yang berlebihan. Jangan gorengan-gorengan. Nah, setelah itu kita lanjut ke pengendalian. Jadi kita bisa mengendalikan dari jantung koroner ini. Itu kita bisa cek rutin ke tempat pusat rumah sakit terdekat, contohnya kayak puskesmas dekat atau misalnya rumah sakit yang dekat, kita bisa kontrol dari gejala ini. Contohnya, aduh kok sesakku udah lebih dari 20 menit atau udah agak lama ya. Nah, segera kita periksa ke tempat-tempat kesehatan terdekat. Setelah itu ada atasi dengan pengobatan. Setelah kita sampai di sana, otomatis kan kita dianjurkan dari dokter kayak, oh ibu harus seperti ini, jalan keluarnya seperti ini. Itu harus kita melakukan pengobatan yang tepat untuk membantu mengurangi jantung koroner ini. Habis itu di sini ada tetap diet gizi seimbang. Itu saya yakin di sini ibu-ibu biasanya pagi-pagi kan beli sayur kan. Nah, ibu masak sayur apa biasanya pagi-pagi? Bayam. Di sawi. Waduh, enak ya. Nanti kapan-kapan saya mau juga masakan. Nah, itu. Oh ya. Wah, itu bagus itu. Berarti ibu suka masak makanan yang vegetarian ya? Sayur-sayuran. Nah, itu bagus itu. Nah, terus garamnya tuh dikurangi sedikit untuk kesehatan. Jangan asin-asin banget. Nah, itu di diet gizi yang seimbang itu sudah bagus. Ya. Setelah itu upaya aktivitas fisik dengan aman. Ibu pergi ke yang tadi saya sudah jelaskan, ibu pergi ke ke toko dekat, jalan kaki pagi-pagi itu. Kan biasanya pagi-pagi yang paling bangun cepat itu kan ibu-ibu ketimbang laki-laki. Jadi pagi-pagi jalan sambil kena. Nah, jadi pagi-pagi itu jalan kaki kena matahari kan dapat 2 vitamin dan 2 manfaat. Terus hindari asap rokok atau alkohol. Misalnya ada yang asap rokok gitu, jangan kita segan-segan untuk ngomong, oh ya mas kamu ngerokok di sana, saya alergi asap rokok, karena itu untuk kesehatan kita juga. Gitu. Oh, di sini nggak ada yang ngerokok ya? Alhamdulillah ya. Oh jarang. Wah berarti kampung ini sehat ini. Wah. Bagus. Terus terakhir adalah pencegahan dengan kita melakukan cek rutin kesehatan. Terus kita rajin aktivitas fisik, kita istirahat yang cukup. Jadi ibu-ibu kalau misalnya lagi pagi-pagi kan habis masak, cuci piring dan lain-lain kan capek. Kasih waktu untuk istirahat. Kasih waktu untuk tubuh itu ingin istirahat. Contohnya gini, contoh simpel. Kita main HP. Kita main HP kan, HP-nya tuh lama-lama itu berkurang. Dia punya daya baterai. Untuk itu perlu dicas dengan apa? Diistirahatkan. Buat yang sakit HP kan. Aduh. Ya, seperti itu saja yang saya bisa sampaikan dari jantung koroner ini. Mungkin kalau misalnya ibu ingin bertanya, nanti silahkan ke Mbak Seli ya. Itu saja. Sekian. Terima kasih atas materi yang saya sudah sampaikan. Saya kembali ke Mbak Seli. Terima kasih untuk materi pada penyuluhan sore hari ini. Sekarang saya akan buka sesi tanya jawab. Apabila dari ibu-ibu yang misalnya belum paham dengan apa yang dijelaskan oleh pemateri, bisa ditanyakan. Monggo ibu-ibu, silakan. mau bertanya mungkin.
Ibu mau tanya? Di sini kan ada kalimat diet sehat dengan kalori seimbang, itu seperti apa dan Oh, baik. Dengan Ibu siapa? Lina? Ibu Lina. Baik. Pertanyaannya akan saya sambung dulu. Apabila dari ibu ada pertanyaan lain, monggo. Mungkin Ibu bertanya, monggo. Lek digol sakit ngoten Ibu ya napa? Apa tuh bahasa Indonesia? Payu iki tulisane iki. Lah masalah Enggak apa-apa. badan ini ta. Lutut sakit, Lututnya tinggi loh. Sakit? Iya. Mungkin Ibu udah periksa kayak kolesterol, tekanan darah, sampun. Jalan. Jadi Ibu mungkin lebih tingkatkan kayak jalan pagi, terus jemur di matahari pagi. Aduh, ya kok pereine ngulone. Oke, lumbu we. Dan yang lagi saya lumbu Lina. Laku terus capek. Capek. Monggo ibu apa ada pertanyaan lagi? Ada yang mungkin Ibu yang paling cantik ini dulu. Istri yang paling cantik Ibu Sri. Oh enggak, silakan. Aku nggak tanya apa-apa. Oh tanya. Tanya, silakan. Tadi kan katanya olahraga apa? Jalan kaki dari rumah ke toko itu kan termasuk olahraga. Selain itu apa ada olahraga apa? Ada aktivitas fisik lain yang lebih ringan, misalkan untuk orang yang lebih. Nanti orang yang sudah Lanjut usia. Nah, itu Baik. Boleh. Dengan Ibu siapa? ini. Ibu Nining. Baik, pertanyaannya untuk pertanyaannya dari Ibu Lina akan dijawab oleh teman saya bernama Widya. Untuk Widya dipersilakan. Baik, mohon izin menjawab ya Ibu. Tadi pertanyaannya kan gizi diet sehat dengan kalori seimbang. Oh, Mohon izin menjawab untuk pertanyaan dari Ibu. Tadi kan ada kalimatnya diet sehat dengan kalori seimbang. Itu seperti apa contohnya? Contohnya diet sehat dengan kalori seimbang itu seperti Ibu mengurangi garam. Biasanya kalau masakan gurih-gurih banget itu sedikit dikurangi. Tetapi itu kalau yang suka manis-manis sedikit dikurangi juga. Terus biasanya tuh kalau lemak-lemak jenuh, kalau gaje-gaje itu kan itu enak ya biasanya ya paling disukain. Nah itu juga apa ayam biasanya itu kan kulit-kulitnya ayam. Biasanya kalau dibuat soto kan enak itu. Nah itu sedikit boleh dikonsumsi, tetapi sedikit saja, jangan berlebihan seperti itu. Apakah mau ditanyakan lagi Bu? Sudah. wah sudah. Terima kasih. Pertanyaan. Baik, terima kasih untuk Mbak Widya sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Lina tadi ya. Sekarang pertanyaan yang kedua dari Ibu Nining dijawab oleh teman saya yang bernama Joses. Untuk Joses dipersilakan. Joses, Mas Joses. Lu ngomong apa? Mas Joses. Mau bertanya kayaknya. Siap, bertanya apa sini? Sini nak. Sini nak, sini. Kawan duduk sini. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah disampaikan kepada saya secara pribadi. Dengan ini saya mewakili kelompok untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nining terkait dengan pertanyaannya. Pertanyaannya tadi yang mana pertanyaannya tadi dijelaskan bahwa kalau jalan dari rumah ke warung itu kan sudah termasuk aktivitas fisik, termasuk ke toko belanja. Nah, apakah hal ini sudah masuk dalam olahraga?
Jadi jawabannya sudah, tentu saja sudah. Tetapi dalam apalagi dalam faktor dalam pencegahan penyakit yang tadi telah disampaikan sebelumnya, bahwa ibu-ibu sudah bagus, sudah berjalan kaki bagus, terlebih mungkin yang rumahnya dekat dari rumah satu ke warung atau dari sini ke tempat lain. Nah, tentunya selain kegiatan tersebut bisa diimbangi juga dengan yang mana tadi dijelaskan dalam pengendaliannya ini. Nah, terlebih di poin patuh ini, dalam poin U, yang mana di sini kan upayakan aktivitas fisik dan aman. Jadinya ya ibu-ibu mengupayakan aktivitas fisiknya dengan aman. Maksudnya dalam arti berjalan kaki juga nanti sambil, maksudnya dengan ritme jalannya itu kayak pelan, kayak gitu, nggak usah terlalu cepat-cepat, dan juga seperti yang dijelaskan pemateri, ya santai gitu, nggak usah terlalu, iya, ya tidak usah terlalu banyak pikiran juga. Nah, yang mana kan ini kan bisa menyebabkan penyakit jantung koroner ini. Nah, terus kan tentu kan di sini kan seperti yang dijelaskan pemateri kan, umur, jenis kelamin, keturunan ini kan memang ini faktor risiko yang tidak dapat diubah. Nah, itu kan sudah melekat gitu. Jadinya dalam konteks pertanyaan ini maksudnya beraktivitasnya yang disesuai dengan porsinya gitu. Jadinya nggak terlalu berlebihan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada. Jadi terima kasih untuk Mas Joseph yang sudah menjawab pertanyaan dari Bu Nining. Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Monggo. Daun singkong itu apakah membuat darah tinggi, Mbak? Oh, daun singkong apakah membuat darah tinggi? Dengan Ibu siapa? Bu Muji. Bu Muji. Oke. Baik, pertanyaannya saya tabung dulu nggih. Oh, ada yang tanyakan lagi? Aku mau balik saya. Singgala tutup Selain jalan kaki, apakah ada aktivitas fisik yang lebih ringan, lainnya yang ringan gitu, selain jalan kaki? Ya, saya jawab. Sebentar jawab. Oh ya, saya tadi jawab sama Ibu siapa yang tadi? Mujiati. Saya belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa daun singkong itu meningkatkan meningkatkan darah tinggi. Karena kalau misalnya ada bukti ilmiah pasti akan kami sampaikan. Intinya kalau kita memakan sesuatu yang secara berlebihan itu otomatis tidak baik untuk kesehatan kita. Contoh gini, air putih air putih itu kan bagus untuk kesehatan. Tapi kalau kita konsumsi secara berlebihan itu bisa mengakibatkan dalam tubuh kita ini penuh dengan nanti kita bisa muntah. Jadi masih belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa daun singkong itu dapat menyebabkan darah tinggi. Yang penting kita harus mengonsumsi secara seimbang. Boleh sebenarnya untuk mengonsumsi itu daun singkong. Itu masih aman. Iya, saya juga biasanya dengar seperti itu dalam misalnya di desa-desa, apalagi kan di desa-desa itu biasanya ada yang tanya kayak gini. Oh Mas, ini darah tinggi nih karena makan daun singkong nih. Itu sebenarnya tidak, karena mungkin dia punya cara pengonsumsiannya terlalu berlebihan. Nah, betul, banyak pikiran. Nah, jadi Ibu punya pertanyaan tuh bagus sekali, yang karena pertanyaan dari Ibu tuh bisa Ibu terapkan ke sehari-hari. Bagus itu, saya senang.
Ini mumpung kami ada di sini, ya mumpung ada di sini, jadi ibu tanya aja senyamannya ibu. Nanti kan kalau sudah selesai kan nggak ada informasi timbal balik kan, jadi ibu bisa tanya saja. Nggak masalah ibu mau tanya 1, 2, 3 pertanyaan nggak masalah. Mumpung kami masih di sini. Terus yang kedua tadi apa? Oh. Satu aja. Ya, jadi izin menjawab dari pertanyaan yang telah disampaikan sebelumnya oleh Bu Nining. Jadi apakah ada aktivitas yang meringankan selain berjalan kaki? Jadi jawabannya itu tentu saja ada. Contohnya tentu saja bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari, apalagi ibu-ibu ini juga kan banyak kerjaan di rumah, kan pekerjaan rumah tangga, kan jadinya seperti mengepel, menyapu lantai begitu, atau menyiapkan makanan, memasak. Nah, itu kan aktivitas seperti itu kan juga membutuhkan tenaga ekstra. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa yang namanya pengendalian itu tentu saja, nah seperti di poster ini kan ini bisa kita serap, nah supaya tidak terjadi penyakit ini. Nah apalagi kan ini kan jantung itu kan organ penting dalam tubuh manusia. Nah jadinya untuk meringankan pekerjaan itu ya kerjanya aktivitas sehari-harinya dalam itu. Nah kalau bisa diporsir atau dikurangi, maksudnya mungkin menyapu lantainya itu misalnya, atau tugas tugas rumahan itu diatur di jam berapa nanti biar tenaga itu tidak terlalu terkuras untuk dalam satu jangka waktu yang sama begitu. Ya terima kasih. Terima kasih. Oh boleh, mau ditambahkan? Mungkin saya tambahkan sedikit baru. Terima kasih Bu Nining. Untuk pertanyaannya juga bagus. Yang sudah disampaikan sama saudara saya Mas Joses itu bagus, itu benar juga. Tapi kalau misalnya kita bangun pagi, jangan pelit-pelit dengan waktu. Dalam arti kayak biasanya kalau kita bangun pagi itu kan masih rebahan. Tapi ini saran dari saya, dan saya juga sudah membaca di beberapa buku. Bangun pagi alangkah baiknya minum air hangat pagi-pagi sebelum lambung ini diisi dengan makanan. Setelah itu kita dengan gerakan seperti kayak gini, pemanasan gini, habis itu dengan pemanasan seperti ini sudah membantu aliran darah untuk bisa, ya kan itu untuk bangun pagi. Salah satunya begini. Nah itu juga bagus. Setelah itu kan baru kita jalan. Nah nah itu sudah dengan jalan kaki juga tuh, itu sudah termasuk dalam olahraga kecil-kecilan, tapi dia berpengaruh karena aliran darah itu bisa berjalan dengan baik. Nah saja, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Bagaimana dulu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Kalau tidak ada yang tanyakan, sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah bersedia datang pada sore hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih juga sudah bersedia mendengarkan materi yang dijelaskan oleh pemateri. Dan di sini saya ada oleh-oleh. Ya, oleh-oleh. Karena sudah bersedia mendengarkan penyuluhan dari kami. Untuk Mas ini bisa dibantu. Oh, bagi Pak. Ini saya mau bawa pulang sendiri, nggak apa-apa ya? Mbak. Alat tas ini. Alat tas. Kan alat tas ini. Ini tas ini. Makasih Mbak. Iya, sama-sama Ibu.
Baik, sekian penyuluhan dari kami. Apabila kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi